Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hilda Ilalia MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman R4G yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yunita. Izinkan saya untuk menjelaskan atau resum kembali buku yang berjudul My Public Speaking karya Hilbram Dunar. Jadi buku ini terdapat beberapa bagian yang saya ambil adalah intinya, yaitu public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung didapatkan. My Public Speaking ini merupakan salah satu karya yang dibuat oleh Hilbram Dunar, salah satu selebritas terkenal di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan pengalamannya selama 12 tahun menjadi seorang public speaker. Karirnya berawal sebagai penyiar radio dan program TV lainnya. Jadi intinya buku ini mengajarkan dengan memiliki kemampuan public speaking, kita bisa tampil secara maksimal, tetapi dengan penggunaan teknik yang benar. Tanpa disadari, kita memerlukan kemampuan public speaking ini setiap hari. Banyak yang bisa kita lakukan dengan kemampuan public speaking, seperti melakukan presentasi, memimpin rapat, dan lain-lain. Karena kemampuan berbicara di depan umum sangatlah penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka sudah sepantasnya public speaking skill disebut juga sebagai life skill. Buku ini juga mengajarkan tentang bagaimana percaya atau tidak, banyak orang yang lebih takut berbicara di depan umum daripada mati. Ini sering terjadi saat seseorang dipanggil ke depan untuk bicara. Masalahnya public speaking tidaklah umum diajarkan di sekolah umum, mengajarkan kita menulis, membaca, menghitung, dan berbahasa, tapi tidak banyak yang mengajarkan berbicara. Sangat disayangkan, tetapi buku ini mengajak semua orang untuk mampu bisa public speaking dengan benar. Dasar utama dari public speaking adalah dengan jujur. Jangan mengarang-arang fakta saat bicara, karena saat Anda diketahui tidak bicara jujur, sulit untuk bicara mendapatkan kepercayaan lagi dari audiens. Sikap yang benar, bahasa tubuh yang tepat membuat Anda dipercaya. Kata-kata bisa berbohong, tapi gerakan tubuh manusia hampir tidak bisa berbohong. Dan tertariklah pada materi pembicaraan, terbukalah terhadap diri sendiri, jangan alergi terhadap kritikan, terus perbaiki penampilan sampai mendekati kesempurnaan. Lakukan kreativitas. Kunci dari public speaking yang dahsyat adalah dengan terus mengembangkan kreativitas, karena semakin kreatif penampilan Anda, akan semakin tinggi kelas diri Anda. Dan berbagai cara untuk tampil kreatif. Satu, melihat dari berbagai sudut pandang. Setiap mendapatkan suatu keadaan, pastikan Anda menganalisisnya dari berbagai arah. Kesampingkan dulu subjektivitas, utamakan objektivitas. Dua, gambar dalam pikiran. Saat public speaking, Anda harus memiliki kemampuan menjelaskan dengan detail dan terstruktur, sehingga lawan bicara mendapatkan gambaran atau visual dari kata-kata Anda. Tiga, bicara 60 detik. Latihan kemampuan bicara Anda dengan berbicara tanpa henti selama 60 detik mengenai satu topik tertentu. Ini akan menjadikan Anda lancar berbicara dengan tanpa terbata-bata atau kehilangan kata. 4. Kebebasan pikiran. Bebaskan pikiran Anda mengenai berbagai keadaan, biarkan keliaran pikiran Anda memasuki berbagai topik yang ada. Setelah itu, barulah disaring berdasarkan keperluan, keadaan, dan budaya. 5. Carilah berbagai inspirasi untuk memperluas wawasan dan keliaran kreativitas Anda. Baca dari buku, koran, dan lain-lain. Lalu bagian lain adalah yaitu mengatur grogi dan memotivasi diri. Hal pertama yang dilakukan adalah menerima kenyataan. Jangan disangka setelah itu ikhlas menerima keadaan ini. Barulah Anda melakukan beberapa cara untuk menguranginya. Dimulai dengan membuat nyaman diri Anda, kemudian kenali supaya disayangi. Dengan mengenal audiens, bisa lebih yakin berbicara karena tahu persis apa yang akan dikatakan dan sekaligus mendekatkan diri dengan mereka saat berbicara. Kemudian suara yang menghipnotis. Seorang public speaker harus memiliki kemampuan persuasi yang baik sehingga walau audiensnya tidak merasakan secara langsung usaha menghipnotis yang sedang dilakukan, tetapi mereka mau mendengar
dan pada akhirnya menerima atau melakukan apapun yang menjadi tujuan bicara Anda. Kemudian lakukan skrip. Seorang public speaker yang baik menggunakan skrip untuk panduan, mengingat bukan sesuatu yang harus dibaca setiap saat. Jadi pelajari skrip sebelum tampil sehingga Anda menguasai materi yang dibawakan. Skrip itu penting, tetapi lebih penting kuasailah skrip, bukan skrip yang menguasai Anda. Kemudian ganti nasib lewat kata. Dalam public speaker, 5 menit pertama adalah saat-saat kritis seseorang pembicara. Jadi usahakan untuk tidak membuat kesalahan dalam 5 menit pertama bicara. Tampillah tenang, bicara dengan penuh keyakinan, kemudian lakukan atau berbuat intonasi, artikulasi, aksentuasi, pace, diafragma. Ini adalah 5 dasar dalam public speaking. Menguasai 5 hal ini, maka Anda bisa menjadi seorang komunikator atau public speaker yang handal. Fokuskan latihan Anda dan biasakan berbicara menggunakannya. Lalu ada audiens yang menguap dan tanya dalam wawancara. Kemudian seseorang melakukan wawancara sangat penting dalam public speaking, karena sebuah wawancara bukan hanya bertujuan memberikan informasi tetapi juga bisa memberikan hiburan. Ada 3 jenis teknik wawancara: 1 pertanyaan cepat, pertanyaan lambat, dan pertanyaan tersebar. Untuk bisa kreatif dalam wawancara, harus memiliki banyak materi mengenai topiknya atau narasumbernya. Bahkan kalau perlu sudah tahu terlebih dahulu jawabannya, sehingga bisa memberikan pertanyaan lebih detail ke narasumbernya apabila ada yang kurang lengkap. Lalu tubuh bisa saja melakukan. Dengan mempelajari bahasa tubuh juga bisa menilai apa yang sedang audiens rasakan. Kata-kata akan tervisualkan dalam bahasa tubuh. Inilah yang harus dipelajari agar apapun yang dipikirkan, katakan, dan lakukan bisa selaras. Dan yang terakhir adalah mendadak bicara. Mulailah bicara dengan menyapa audiens dan membahas mereka seperti kebiasaan, pekerjaan, hobi, atau kesamaan lainnya. Lalu hubungkan dengan diri Anda, bisa di mana pertama kali bertemu atau apa hubungan mereka dengan Anda. Lalu bahas acara dan kesimpulan berbicara. Berbicara secukupnya sesuai porsi yang diketahui, lalu berikan harapan serta kesimpulan mengenai acara tersebut. Tapi setelah itu perdalam kemampuan public speaking dengan baik, karena sangat baik sekali kalau tampil mendadak, maka sudah siap untuk bicara kapanpun. Walau pekerjaan tidak berhubungan langsung dengan orang banyak. Ingat, public speaking adalah life skill yang diperlukan semua orang, bukan hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sosial. Di buku ini terdapat beberapa tips hal yang harus dihindarkan atau dilakukan saat public speaking. Yang tidak boleh dilakukan: 1. Pengulangan kata, 2. Pengulangan nada, pengulangan gerak menjadi orang lain, dan banyak minta maaf, dan lain-lain. Dan yang harus dilakukan adalah 1. Bahasa tubuh, 2. Kontak mata, 3. Jujur, 4. Perhatikan audiens, dan 5. Percaya diri serta berdoa. Lalu penampilan seseorang dalam public speaking sebagian besar dipengaruhi oleh visual, kemudian verbal dan vokal. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga penampilan untuk memperoleh keberhasilan. Berbicara yang penting untuk diingat adalah kemampuan mempelajari body language atau bahasa tubuh, karena mulut bisa saja berbohong tapi tubuh hampir tidak bisa berbohong. Kemudian buku ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, calon penyiar radio dan televisi, dan lain-lain, serta masyarakat umum yang ingin mempelajari serta memperdalam kemampuan berkomunikasi di depan publik agar tampil memukau dan berkesan. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.